Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi teman-teman sahabat Habatus. Pagi ini kita mau bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 36. Nah, Ibu Ripka akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat, kemudian ayat 35 dan 36. Nanti anak-anak bisa membaca di Alkitabnya masing-masing secara lengkap ya, semua ayat dari ayat 1 sampai ayat 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Ayat 35 dan 36, lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Nah, kita tahu bahwa raja yang sebelumnya, yaitu Raja Ahaz, melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian saat ini, yaitu Raja Hizkia yang memerintah menjadi raja di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, berbeda dengan ayahnya, yaitu Raja Ahaz ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ kita bisa melihat bahwa Raja Ahaz sudah menutup bait Allah ya. Bait Allah sudah ditutup, tidak boleh orang melakukan ibadah kepada Allah, dan kemudian dia mendirikan pusat penyembahan kepada berhala. Jadi pada waktu itu umat Tuhan menyembah kepada berhala, tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, Hizkia membuka kembali bait Allah dan memperbaikinya agar digunakan sebagaimana mestinya. Hizkia ingin bangsanya kembali kepada Allah ya, di ayat yang 10. Kemudian ia juga meminta para Lewi, para imam untuk mentahirkan bait Allah, termasuk perkakas-perkakas yang sudah dibuang pada masa pemerintahan Raja Ahaz, ayahnya ya, ayat yang ke-11 sampai ayat 18. Nanti anak-anak baca ya ayat itu. Nah, kemudian mereka memulai beribadah kepada Tuhan. Mereka mulai memberikan korban bakaran, dipersembahkan lagi di mezbah korban bakaran itu ya. Dan kemudian mereka juga memuji Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan. Semua rakyat bersuka cita atas apa yang terjadi. Ini di ayat yang ke-36 ya. Nah, Hizkia membawa satu perubahan yang besar untuk umat Tuhan. Rakyat yang dulunya meninggalkan Tuhan, mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada Allah-Allah yang lain, mereka kembali berbalik kepada Allah atas pimpinan dari Raja Hizkia ini. Raja Hizkia bisa memimpin rakyatnya berbalik kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tidak hanya rakyat saja, tetapi para pemimpin kota, para imam, dan juga orang-orang Lewi, mereka juga berubah setia kepada Tuhan. Nah, pada saat ini ya, dari cerita ini kita bisa melihat bersama-sama, kita bisa belajar bersama-sama bahwa seorang pemimpin itu sangat perlu dukungan dari orang-orang yang dipimpinnya ya. Kita perlu mendukung pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka akan menjadi orang yang membawa pengaruh yang baik terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dia akan memimpin rakyatnya dengan benar.
dengan takut akan Tuhan, rakyatnya pun juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin itu. Tapi ketika pemimpin itu tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, para rakyatnya pun, para pengikutnya pun juga akan melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu perlu kita berdoa untuk para pemimpin kita. Kita berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, kita berdoa untuk Pak Gubernur, Wali Kota, untuk Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, semua para pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat kita doakan mereka sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan yang baik di lingkungan masyarakat. Di gereja kita juga perlu berdoa untuk gembala sidang kita, untuk Pak Pendeta, kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kita, sehingga melalui pemimpin-pemimpin kita, mereka juga dapat membawa perubahan-perubahan yang baik, ya, membawa pertumbuhan kerohanian yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semua umat semakin setia kepada Tuhan, semua umat semakin setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia kepada Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Jadi kita perlu berdoa untuk para pemimpin gereja kita. Nah, siapa di antara kita yang mau jadi pemimpin? Hebat ya. Kita persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang membawa perubahan yang baik terhadap orang-orang yang dipimpin. Ketika kita memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan, maka orang-orang yang kita pimpin pun mereka juga akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi mari kita siapkan diri kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa perubahan yang baik bagi orang-orang yang di sekitar kita, seperti Hizkia dipakai Tuhan untuk membawa perubahan yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan dari kehidupan Hizkia yang menjadi berkat, membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Demikian pula saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, baik itu di gereja, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan kami. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka memimpin dengan penuh takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi setiap orang-orang yang dipimpinnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami juga sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan yang baik bagi orang-orang yang kami pimpin. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami mau beraktivitas. Tuhan pimpin dan sertai kami, berkati kedua orang tua kami, berkati teman-teman kami, dan biar kami boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.